Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gimana kabarnya? Saya yakin kabar kita luar biasa. Pada malam hari ini marilah kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita pada malam hari ini. Kita mau tanggalkan setiap beban kita. Kita mau tanggalkan setiap pergumulan kita malam hari ini. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu buat setiap kami malam hari Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan malam hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Lord, praise the Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita, kita mau datang di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terang
kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, haleluya. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Saudara mari kita ingatkan orang sama hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami akan bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Berikan roh sukacita yang menyala-nyala buat setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh melayani Kau dengan sepenuh hati kami Tuhan. Berkati ibadah kami saat ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tempat ini memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau tanya gimana kabarnya? Saya yakin kabar kita luar biasa. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus baik. Biarlah setiap kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa hari-hari ini. Amin. Dan kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik, tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kita mau bunyikan sama-sama, Engkau baik, sangat baik. Haleluya. Di depan, sambil
setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Sekali lagi, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku. Kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Yesusku. Kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya. Haleluya, sorangan haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Dahulu, sekarang, selama-lamanya kasih-Nya tetap abadi dalam setiap hidup kita. Amin. Kita mau joget buat Tuhan, mau Bapak Ibu? Kita mau tanggalkan setiap beban kita. Kita tidak usah mikir kebutuhan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan malam hari. Amin. Kita mau pujikan kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Sekali lagi. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menanti, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sananya, nyanyi bagi Dia sananya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berhenti seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menanti, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sananya, nyanyi bagi Dia sananya. Dengan sukacita bukan menanti, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia sananya, nyanyi bagi Dia sananya. Selamanya. Haleluya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Kita percaya hari ini kasih Allah tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Selalu baru dan selalu baru. Biarlah setiap kita mengalami kasih Tuhan setiap hari baru dan baru. Amin Bapak Ibu. Di balasannya mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin membagikan cinta kasihnya. Yang bersaksi monggo. Pak Hasan. Oh. Ada yang bersaksi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, tidak apa-apa. Kalau ada kasih, kita mau lanjutkan ibadah saat kita malam hari ini. Kita mau bangkit diri kembali kalau ada saksi. Kita mau joget buat Tuhan saat ini. Biarlah setiap sakit kita, setiap kelemahan kita pada malam hari ini diubahkan dengan sukacita. Amin. Kita memujikan Yesus kekasih jiwaku.
Biarlah Yesus merupakan kasih kita pada malam hari ini. Sudah berkeringat Bapak Ibu? Belum. Jadi kita tidak mau kalah ya, di sana mau dangdutan, di sini kita juga mau dangdutan. Karena apa? Anak-anak Tuhan tuh kita supaya Tuhan bisa lihat anak-anak Tuhan selalu bersuka cita. Amin. Biarlah sukacita ini tetap tinggal dalam setiap kehidupan kita. Di saat kita nanti keluar, sukacita itu akan transfer kepada setiap orang-orang yang kita temui. Amin. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Biarlah musim selalu berganti dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengatakan musim akan selalu berganti, amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagus lagi kami sambut pada nama-Nya. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau berdaulat atas hidup kami saat ini Tuhan. Engkau yang pegang kendali atas hidup kami saat ini Tuhan. Kami percaya Holy Spirit bekerja malam ini Tuhan. Ya namasakanara papa papa rapa sekere pehera namasakanara. Yeha namasekere pehera pakasa. Kami percaya Tuhan, pada saat ini setiap firman yang hamba taburkan Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi petunjuk dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan hamba-Mu yang berkata-kata malam ini, tetapi Tuhan sendiri menuntun malam ini Tuhan, step by step, kata demi kata malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dia ramasakanara pora makasekere, dia ramasakanara ho. Kami percaya Roh Kudus, kuasa-Mu yang mencengkram hati kami malam ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tetapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas akan tempat ini Tuhan. Kuasa yang dari surga mengalir saat ini, kiranya kesembuhan mengalir malam ini Tuhan, sehingga hamba-Mu bisa berkata-kata malam ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan, baik jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman ini boleh tertabur di tanah yang subur Tuhan, dan firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi bekal dalam hidup kami saat ini Bapa. Thank you Lord, praise the Lord. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kalau ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mencuri berkat-Mu saat ini Tuhan, yang mencuri firman-Mu saat ini, baik hati kami, pikiran kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, buat kami fokus malam ini Tuhan. Kami percaya ada pelajaran berharga yang akan Engkau siapkan malam ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom saudara. Selamat malam. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini saudara? Pasti kita luar biasa di dalam Tuhan saudara. Dan saya yakin dan percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini, dan hadirat Tuhan sanggup untuk memberkati kita malam ini saudara. Dan yakin dan percayalah bahwa semua baik-baik saja dalam kendali Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudara. Ketika saya masuk dalam gereja ini, saya menggigil kedinginan yang begitu luar biasa saudara. Jadi tadi saya sempat rebahan di di kamar itu, dada saya begitu panas kayak kayak kobong gitu saudara. Sampai saudara kalau panasnya lebih dari normal itu kadang kan ngerempeng gitu loh. Saya tadi kayak melihat ini, lihat itu gitu tadi saudara. Tapi ketika saya bilang Tuhan, malam ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Malam ini saya yakin dan percaya bukan saya yang berkata-kata malam ini, amin. Saya yakin dan percaya Holy Spirit yang ada dalam hidup saya yang akan menyampaikan dan menerjemahkan dalam hidup saudara dan saya malam ini, amin. Jadi ketika secara manusia saya tidak mampu saudara, keringat dingin terus panas dicampur mumet jadi satu saudara. Akhirnya ketika tadi didoakan sama Deborah sama Pak Gembala, saya tadi baru rasanya saya yakin dan percaya saya akan kuat sampai selesai pengajaran ini, amin. Mohon doanya saudara supaya cover ilahi mengalir malam ini, amin. Supaya saya bisa kuat sampai menyelesaikan tugas saya malam ini, amin. Saudara percayalah semua pasti baik-baik saja di dalam Tuhan, amin. Malam ini kita akan belajar, ini selesai pelajaran kita saudara. Tiga minggu berturut-turut. Yang pertama itu adalah apa saudara? Iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu, amin. Iman itu adalah fondasi dari segala sesuatu. Ketika Anda mulai
pasti Anda pertama yang Anda bangun itu adalah apa? Fondasi atau dasar. Dasar itu adalah iman kita kepada Tuhan. Saya ingin review saudara. Iman kemarin ada 3 saudara ya. Siapa yang masih ingat? Mungkin yang mencatat pasti. Halo. Iman itu ada 3. Yang pertama, iman itu tidak boleh goyah. Yang kedua, iman itu harus dihidupi, harus namanya dijalani. Itu adalah iman. Yang ketiga, iman itu ada unsur yang namanya berserah. Ketika fondasi saudara itu kuat, percayalah, iman kekristenan Anda itu akan kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika saudara sudah membangun yang namanya fondasi iman, saudara pasti membangun yang namanya apa? Tiang-tiang pengharapan. Membangun apa? Tembok-tembok pengharapan. Kemarin ada 3 poin ya. Jangan berharap kepada apa? Kekuatanmu sendiri. Ketika engkau mengandalkan kekuatanmu, halah saudara, kekuatan kita ini terbatas. Seperti saya tadi sore jemput Bang Robin sama Mang Panju masih bisa ngobrol ya. Ketika saya masuk sini saudara, kayak neng Eskimo ya, apa sih Eskimo? Aduh benar masalah. Ketika ini loh, kekuatan kita itu terbatas. Jadi kita jangan mengharapkan kekuatan kita. Amin. Yang kedua, jangan mengandalkan harta benda. Harta benda itu bersayap saudara. Ketika engkau mengandalkan aku sugih, duitku gak akan entek 7 turunan. Hati-hati saudara. Harta itu bisa habis dalam sekejap mata. Yang ketiga, jangan mengandalkan orang yang lebih kuat dari kita. Jangan mengandalkan ahli nujum, jangan mengandalkan dukun, jangan mengandalkan orang yang lebih kuat dari kita saat ini. Dari sini saudara sudah mulai ingat ya. Jadi ada iman, pengharapan, dan yang terakhir ini namanya KASIH. Apa saudara? Apa saudara? Kasih. Kasih ini yang paling besar dan yang paling utama dan terutama dalam hidup kita saudara. Saudara bisa bangun ini kokoh, tapi kalau tidak ada atapnya, bagaimana Pak? Kalau hujan airnya bisa masuk semua, lama-lama ini bisa keropos, betul tidak saudara? Jadi atap itu adanya di atas. Kasih itu di atas segalanya. Kenapa? Karena kasih itu tidak berkesudahan. Iman itu saudara kerjakan di dunia ini, pengharapan saudara kerjakan di dunia ini, tetapi kasih itu akan kita bawa ke surga. Di sana saling mengasihi saudara. Orang yang tukar padu saudara. Kalau saudara di dunia kau mengasihi orang lain, rasa nggak perasaan? Pasti tidak terasa. Aku biasanya mau masuk saudara. Aku biasanya neng mana ini di dunia aku nggak punya kasih. Di sana saudara pasti tidak terasa. Amin. Karena di sana itu hanya kasih. Ayo ngomong sampingnya kasih. Kasih saudara. Kasih itu di atas segalanya. Makanya bebannya berat saudara. Saya mau ngomong seperti ini. Berat saudara. Makanya kasih itu di atas segalanya. Kasih itu adanya di atas. Atap itu gak ada Pak Gendeng ini kayak ini betul lah. Adanya di atas. Ketika Anda mempunyai kasih yang kuat, percayalah bangunan Anda itu akan kuat. Ketika ada angin, ketika ada hujan, pasti saudara akan aman dalam lindungan yang maha tinggi. Amin. Kasih tidak berkesudahan. Malam ini ayo kita belajar kasih itu apa dong? Kita akan belajar saudara. Kasih itu 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu yang genap ya. Bisa ditampilkan semua bawa Alkitab ya saudara di sini ya. 1 Korintus 13
13 ayat 1 sampai 13. Kasih, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cangang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk kemuliaan-Mu, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak terburu-buru, ia tidak membanggakan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak sesuatu tapi ia sesuatu yang benar. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, membuat masalah berdiri, pengetahuan banyak. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna dibuat, maka yang tidak sempurna dibuat. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Demikianlah tinggal ketiga hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudaraku, ketika kita sudah mempunyai iman yang besar, kita bisa memindahkan gunung sekalipun. Ketika saya bilang iman itu bukan gunung boleh dipindah men sarangan, bukan, tapi iman itu sesuatu yang belum kita lihat, tetapi kita percaya. Kalau Anda mempunyai iman yang kuat, pengharapan yang kuat, tapi kalau tidak mempunyai kasih, semuanya sia-sia. Bagaikan bangunan ini, saudara. Ketika Anda mendirikan sebuah batu yang kokoh di sini ya, saya pernah cerita ya, Pak tukang itu apa saudara? Ngecor, betul ya Pak ya. Yang pertama itu di apa? Kawatnya dironce, apa dironce itu? Direnam ini. Kemudian ditutup dengan semen, dengan batu, kekuatannya luar biasa. Tetapi kalau bangunan itu tidak ada atapnya, apakah bangunan itu tetap kokoh, saudara? Yang paling penting itu adalah atap. Tetapi atap itu tidak bisa saudara langsung bangun kalau belum ada yang namanya pondasi dan tembok. Ada urutannya. Yang terakhir ini adalah kasih. Saudaraku, kita akan belajar kasih ini apa ya saudara? Ketika kita itu bisa berkata-kata semua bahasa manusia, pintar kan saudara? Bisa bahasa Inggris, apa nih Pak? Bahasa Cina, bahasa Jepang, Jerman, Denmark, macam-macam. Itu saudara sudah secara manusia, secara orang menilai saudara sudah hebat. Bahasa malaikat pun saudara ngerti. Hebat kan saudara? Bahasa misalnya, menguasai 5 bahasa. Orang tuh mesti sama Pak Hasan itu seperti ini saudara. Benar gak saudara? Wih, Pak Hasan menguasai 5 bahasa. Bahasa Jawa, apa nih Pak? Bahasa Madura, apalagi bahasa manusia. Ketika saudara menguasai semuanya, tetapi kalau saudara tidak mempunyai kasih, kuwi podo kae gong. Apa saudara? Gong itu apa saudara?
Unine piye? Tapi yang isinya lah nggak ada isinya. Dung. Kan bapak saya kalau ada orang gila, ding, macem. Ini loh, ini jadi gong itu bergede aman ngane. Tapi kalau tidak mempunyai kasih itu semua sia-sia. Aman saudara. Gong itu saudara apa ya? Ada ya yang gong besar bulat itu apa namanya? Nggak tahu saya juga itu. Ketika saudara tabuh gong itu petis suaranya gung. Tapi ketika saudara lihat isinya tidak ada apa-apa. Podo karo apa? Tong kosong berbunyi nyaring. Kalau Anda tong kosong berbunyi nyaring tidak mempunyai kasih, semua tidak ada gunanya. Malam ini saudara kita akan belajar. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, aku memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ketika karunia itu adanya hanya di bumi, saudara. Bahasa roh itu adanya di bumi. Saudara pinter bahasa roh, saudara punya karunia yang luar biasa. Tapi kalau Anda tidak mempunyai kasih, semuanya tidak ada gunanya. Misalnya aku, nah orang kalau punya karunia tahu saudara. Misalnya Santo lagi mikir apa, tahu itu karunia saudara. Tapi karunia itu hanya dimiliki ketika kita ada di bumi. Tetapi yang namanya kasih itu kekal untuk selamanya. Sekarang saya pertanyaannya saudara, kasih itu apa saudara? Halo? Kasih itu sabar. Nah, saya mau tanya, sabar itu apa saudara? Halo? Jazz. Loh, saking panasnya mulutnya tak karuan. Yes, saudara. Jadi apa tadi Pak? Mampu menahan emosi. Nah, sabar itu mampu menahan emosi. Kasih itu apa? Jadi kasih itu bukan hanya kasih tok, saudara. Kasih itu mempunyai mempunyai anak kalimat ya. Yang pertama kasih itu sabar. Sabar itu sendiri adalah mampu menahan emosi. Yang kedua apa Pak? Bertahan di masa yang sukar. Lagi dewe sabar ya. Sabar ya enak kan ngomong sabar ya. Sing ngakoni iki bubu. Obat sabar jeneng Pak sabar belum tentu sabar. Jadi sabar itu mampu menahan emosi. Yang kedua bertahan di masa yang sukar dan tekun dalam panggilan. Kalau Anda dipanggil Tuhan malam ini sebagai apa? Bertekunlah, amin. Kalau engkau dipanggil sebagai pemuji, ya nyanyi, suaramu dingin Tuhan. Ojo dingin kalau enggak. Betul kan? Saya semalam tidak bisa tidur, betul. Ini apa ya? Kayak uangnya dua masalah geden gitu. Saya mikirnya ya, kalau David ini di sini saudara, kacau saudara. Kemarin ya Pak ya, udah ini bubuk-bubuknya sudah di sini tadi. Saya piye sampai mumes, sampai kepikiran, sampai kayak ngene iki rasane saudara. Bagaimana ini kok hancur kene ndonga kono ngira ngene ra karuan saudara. Puji Tuhan ketika sama Pak Gembala telepon sama kepala sekolah, kepala desa. Tolong Pak, berbodoh penahir itu digeser. Jadi puji Tuhan, dia diresep di sana. Kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan, amin. Ketika kita itu menyembah Tuhan, biarlah otoritasmu yang jadi, amin. Repot sih ya lagi, saudara. Karena harus ini apa firman rakaruan repot. Yang kedua ibu-ibu repot ya apa? Anak jajan apa ini saudara. Kudune aku malah enggak beli apa? Ngecat apa namanya? Lukis ya. Saudara, malam kemarin saya enggak bisa tidur. Tetapi puji Tuhan ketika saya telepon mama. Mah, delok jare panggungnya dianu kan. Ora eneng dia bilang kami layanan tamu. Puji Tuhan, ora eneng. Nah, ternyata jelesep ning anu saudara. Bisa anetan apa? Etan jembatan. Puji Tuhan dan jalannya sebenarnya ini jalannya ditutup. Itu di dekat mana anu sate itu sebenarnya itu sudah ditutup.
Tapi ketika saya bergumul sama Pak Bambang, Pak Yosua, Tuhan, saya yakin dan percaya, biarlah otoritasmu yang jadi, amin. Otoritasmu yang jadi. Saya mikir terlalu jauh, wis kacau balon itu sing bakul, sing wong gula ngalah sakal, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Kita bisa apa joget di sini, mereka biar joget di sana, biar ditutup-tutup, amin. Ini yang kedua, saudara, kasih itu apa? Murah hati. Kasih itu murah hati, dia tidak pelit, dia suka berbagi. Aku kasih kok, aku kasih. Nah, sampai cetel, sampai belum mempunyai kasih. Kasihnya apa, saudara? Weweh, kakaknya bapak saya itu apa? Asmoro Dono, Dono itu weweh. Jadi ketika kita itu kasih, jenenge kasih, jadi kita mengasihi, suka berbagi. Saya tidak ngomong uang loh saudara ya, apapun. Kasih sayang saudara, amin. Perhatian saudara, kalau ada teman kita yang sakit, ayo kasih perhatian. Sekarang kita berdoa ya untuk Om Ang ya. Saat ini masih di mana? Di rumah sakit. Kita percaya bahwa apa namanya itu bangku terakhir yang kobun udah jadi kobun di kontrak. Saya yakin dan percaya minggu depan itu akan beralih, Om Ang yang akan duduk di situ dan kobun nanti malah di depan nomor 1. Kalau ini loh, apa tadi? Kasih itu murah hati, suka berbagi. Ayo jemaat GPPS Air Hidup, jangan pelit, amin. Ketika engkau bahasa roh sekalipun pinter lala popo lepopa tapi cetel saudara tidak ada gunanya. Malam ini kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Yang ketiga saudara, saya jelas singkat padat itu aja saudara ya. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Apa ini cemburu? Nangkep ya saya saudara. Apa sih sama cemburu saudara? Biasanya ibu dilirik, bapaknya langsung. Nah, kasih itu tidak cemburu. Jangan cemburu buta saudara. Hari-hari ini banyak orang cemburu bodohnya genduran di golek ya saudara. Nenek perlu kayak kelinteng bodohnya tadi ya. Ini loh, jangan cemburu. Kalau Anda mempunyai kasih, tidak cemburu, berikan kepercayaan kepada pasangan Anda. Ini Pak Ridwan ya, nggak wakilnya sekolah nggak boleh ya. Dibunuh tidak kaya, namanya ngomong kalau guru nih lah, ini kasih tidak cemburu. Apalagi kalau yang masih pacaran itu, wah rawan sekali kata cemburu itu saudara. Kalau saya lihat TikTok itu apa mainnya itu, HP-nya dia apa saudara? Ada kan alatnya ya, nanti ditinggal di situ dia ke WC, tiba-tiba suaminya pacarnya ngomong sama siapa aja dengan alat. Hati-hati loh bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, jangan ngapain bujuk Pak Hasan ya, kok buatan yang alat ini ngerti kabeh apa ini ya. Ini loh, ini kasih tidak cemburu. Ngomong sampingnya aja cemburu. Ayo bujurnya aja cemburu Pak. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu dia apa ya, memberi kepercayaan kepada pasangannya. Kalau Anda mengasihi pasanganmu, ojo dicemburoni, amin. Ayo beri kepercayaan. Mau saudara? Apalagi yang ini yang jauh-jauh, gandrek pikirannya. Bojoku nyapa sih? Ayo disalahkan. Beri kepercayaan kepada pasangan Anda. Amin. Kasih tidak cemburu, ibu-ibu. Terutama ibu-ibu saudara. Loh, ibu saya dulu ketika Pak Bambang itu bekerja di BPR kan wayu-wayu gitu. Aku nang omah bingung mulai dhewe dulu. Sekarang sudah tidak. Dulu jadi ini firman ini benar-benar bagaikan pedang bermata dua dalam hidup saya. Ketika Pak Bambang itu dulu di BPR itu bodinya seperti gitar separuh. Dan ini memang pokoknya telat 5 menit saudara, padahal dia
dia itu hujan, kan namanya Caruban itu jauh saudara. Itu hatiku kemrungsung dulu. Wah, padahal dia itu pergi ke, ingat saya saudara, pergi Natalan sama temannya. Saya wes bui kok wes duwi bek. Nah, ketika dia pulang mau ngasih, saya sampai sekarang apa ya satu. Maafkan saya, Pak. Ini tidak tahu, saya masih tinggal di sini saudara. Jadi problem itu sebenarnya masih tinggal di sini. Tapi kita yang namanya apa ya, menikah itu jangan sampai orang tua itu tahu. Ketika Pak Bambang pulang malam dan dia bawa snack dan makanan apa? Oh, snack dan makanan itu Natal. Aku pikiran wes kuwi snacknya disestempel. Gila apa Pak gerejane? Lupa saudara, di September kuwi yo ora percaya saudara. Wah, kadolan madang ala ruwet. Orang cemburu itu hati-hati saudara, bisa merusak yang namanya rumah tangga. Kenapa saya ngomong seperti ini? Saya pernah ngalami saudara. Oh gitu sama Pak, enggak apa-apa, itu namanya. Nah saudara, kita harus jangan ngemburoni bojone dhewe, amen. Biar kayak layangan, tahu layangan saudara? Dan bojone mulai ditarik. Nah, waktu ditarik panen pedot. Ya, dia Pak. Ya, dia lah. Lah mulai stres, rodok dia mulai rodok ini ya, kayak layangan, amin. Jangan kau panteng pasanganmu. Ketika kau panteng pasanganmu, pedot tengah jalan, amin. Jadi layang-layang tidak bisa terbang tinggi. Begitu juga dengan hidup saya dan saudara, amin. Rumah tangga kita ketika saya lahir baru wes enggak. Tapi cemburu oleh diri aku melok, mbok neng di pusal melok. Apalagi saudara tangga, bulu tangga melok, lah bojone temennya ini bodoh apa ya? Iri saudara. Oh Bu Bambang iki setiane. Ada apa Pak? Jadi semua laki-laki, saya yang perempuan sendiri memberi semangat suami saya. Kok ikut terus sendiri? Iya. Nah, saudara, jadi ini loh, jangan cemburu, amin. Pulang dari tempat ini, ayo yang cemburu nah ini mulai beri kepercayaan kepada pasanganmu, amin, supaya dia bisa berkreasi sesuai dengan talentanya masing-masing, amin. Kasih, tidak cemburu. Mas Santo ya, nanti kalau punya pacar jangan mengekang. Kali kau mengekang pacarmu Melayu, kita jangan cemburu. Seperti Pak Ahmad dan Bu Ahmad ini, wah, semakin tua semakin mesra ya Bu ya. Oh ini saudara, jangan kita cemburu. Ketika kita cemburu saudara, itu bisa meracuni rumah tangga saya dan saudara. Jadi percayalah, pasangan kita aman dalam perlindungan Tuhan. Kasih itu apa saudara? Yang selanjutnya, kasih tidak memegahkan diri dan tidak apa? Kalau Anda mempunyai kasih, Anda itu tidak sombong. Wong sombong itu biasa wong kuburan Cina. Wong si sombong bakal cilaka. Jadi orang jangan sombong. Nek mlaku aja jangan kok nek ora ning got kecemplung ya. Jadi ayo kita berusaha nunduk, amin. Jangan sombong, jangan bermegah diri. Omongannya aja sing gede-gede, amin saudara. Realitas saja, amin. Jadi ketika di Israel itu Pak Yosua lihat di YouTube ya. Jadi gereja-gereja di Israel itu pintunya itu kecil, saudara. Pendek dan kecil. Apa itu hubungannya kok pendek dan kecil? Ketika orang-orang itu masuk dalam gereja di sana, saudara tidak nunduk ke tatap lawang. Jadi harus apa? Menunduk. Ketika ditanya dia, kenapa kok harus menunduk? Ada artinya, saudara. Ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita harus menundukkan hati kita, amin. Kalau engkau tidak menundukkan hatimu, saudara sendiri akan ketatap. Saudara ketatap saudara, sakit. Jadi hari ini ayo jangan sombong. Lanjut saudara ya. Selanjutnya, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu kau bilang, aku punya kasih, tapi katokmu pendek, katok adalah ora sopan.
nang gereja ngawet. Wes ora malah ndelok hadirat Tuhan, ndelok hadirat setan. Nah, seringkali kita katanya punya kasih, tetapi kalau pakaian kita, perkataan kita tidak sopan, Anda belum mempunyai kasih. Kasih itu sopan, ya ditutup aurat. Apa saudara? Auratnya harus ditutup, yang sopan di hadapan Tuhan. Amin. Cara ngomong pun harus sopan. Orang Kristen hati-hati. Kalau omongan terocok, apa terocok ya? Karpe dhewe kebun binatang keluar semua. Weh, sini apa lah, ini itu. Hati-hati, Anda belum mempunyai yang namanya kasih. Orang kasih itu perkataannya pasti sopan dan santun. Kalau ketemu orang bagaimana Mas Santun? Ini tak. Monggo Pak, monggo Bu. Anake sapa to kaya ya? Oh alah, putrane Pak Hasan, sinami. Oh Bu Hasan lah. Jadi ketika Anda sopan, orang itu segan. Nah Anda itu celometan, uang segan nggak sama kita? Nah, hati-hati dengan perkataan kita. Kasih, tidak melakukan yang tidak sopan. Perkataan kita, apalagi pakaian kita harus apa sopan, ditutupi saudara. Jangan ini sowan ada saudara ya. Sekarang itu mau apa? Nah aku di Senen yang Pak Yosua beli katok, beli celana sowan kabeh kene iki. Kene sowan. Padahal lanang tapi sowan kabeh lho sini sowan, gerowang ini gerowang. Iki aku model apa saudara. Tapi ya emang ra dingge langsung dituku. Jadi hati-hati, kita harus sopan, anak Tuhan, hati-hati. Pakaian kita, perkataan kita harus sopan. Kalau Anda mempunyai kasih, pasti perkataanmu sopan dan santun. Sama orang tua mesti basa, meskipun belum basa ayo piye ya. Apa lebih lebih apa ya? Ketika saya diajari bapak saya itu kalau ngasih pulpen gak oleh ngene to. Piye ya? Pulpen iki ditekuk menika. Dia ngomong, "Oh, Pak, kesuwen nyai lah menika." Dulu saya diajari. Jadi kalau ngasih pulpen itu enggak boleh begini, tidak boleh. Tapi ada yang namanya tata krama. Tapi hari-hari ini anak sekarang itu ngangel, nyai pulpen malah diuncal. Ya, kalau bapak saya itu menikah lah kesuwen. Ini loh, kasih itu sopan. Selanjutnya saudara, jadi ini saya tulis saja sedikit-sedikit. Kasih itu tidak mencari apa? Keuntungan, menolong orang ikhlas. Ngopeh sugih, wah, anu Pak Hasan udah tiba iki aku dianu Pak Hasan sugih aku ben rupane soto. Ini yang namanya mencari keuntungan. Kalau kita nolong orang, kalau kita punya kasih, nolong itu harus ikhlas. Amin saudara. Gak usah mikir ora usah pengen dibalas, ora usah pengen dihormati. Amin. Seringkali orang itu saudara, ketika apa ya? Apa pamrih apa namanya? Pengennya pureh. Aku tak cedek aja, meme aja ngeram lah. Loh meme ada keselio saya itu langsung dia tampan ya. Ini ada yang namanya mencari keuntungan saudara. Hati-hati. Kalau Anda mempunyai kasih, Anda itu menolong orang, itu harus ikhlas. Wah, wiji matur suwuni mbok ora tetap ikhlas. Tetapi banyak orang itu berkata bahwa jika di matur suwun pegel. Iya, ini sering pegel. Di mana? Ini udah sering pegel. Jadi harus minta terima kasih. Nah, jadi gini saja. Diterima kasih, enggak diterima kasih, tetap kita ikhlas dulu. Kasih itu dulu. Kasih itu enggak duwe pikiran apa-apa. Murni nulung, apa namanya? Murni nulung enggak usah pikiran kok ngene enggak usah. Percayalah, bukan manusia yang memberi Anda penghargaan, tetapi Tuhan yang tidak terlihat. Amin saudara. Selanjutnya, kasih itu tidak mencari keuntungan. Yang selanjutnya, kasih itu tidak pemarah. Aja aku kena saudara, aku gayanya nesu aku. Kasih itu tidak pemarah. Biasanya yang tensi tinggi itu bapak-bapak apa ibu-ibu ini? Bapak-bapak.
Apalagi kalau sudah punya anak, saudara. Saya pagi itu masih Tuhan tolong berikan apa namanya, berikan apa ya, hati yang tidak marah gitu loh. Jadi pagi itu saya kan anak-anak dua loh, saudara. Pagi itu sudah kakaknya dulu, kakaknya ditanya ini kadang saya uang setengah jam apa mamanya sampai jalannya luar sampai apa yang kalau kesel aku mendino ngene iki banyune wis siap banyu anget. Nah, setiap pagi saya setelah doa pagi mesti godok banyu, rebus air, kemudian saya harus bangunkan yang besar itu pun tidak haleluya kalau sekali digugah langsung melek kuwi mujizat. Karena saya angel itu menimbulkan emosi dalam hidup saya setiap hari. Kita itu saudara, kita itu harus belajar menahan marah. Amin. Saya ngomong gini, saya juga masih belajar, belum sempurna. Tiap hari saya itu tensinya rendah, tapi ini suaranya belajar. Bapak saya wis tak urusane ya, dan bapaknya dilos-los pupuk. Bangun, langsung mulai biar dia ke kamar main. Tapi kalau sama saya sampai ini juga dia belum bangun. Ini loh, jadi yang namanya marah akan menahan emosi itu belajar setiap hari. Bukan berarti saya sempurna lebih dari saudara, tidak. Saya masih belajar, saudara. Jadi kasih itu tidak pemarah. Ayo yang suka marah-marah cepet tua. Ayo ini nanti saudara kesel terus. Kesel karena aku ngene biasa. Benar saudara, kita semel sama orang. Amin. Wong marah, wong kesu mencucu kuwi wis kok angel. Jadi kita harus jadi unjuk gigi, unjuk apa katanya Kevin Pepsodent. Kita harus suka senyum, jangan marah. Kalau saudara marah-marah rezekinya ditutul urung buka toko gerak saudara. Itu sepanjang hari itu pasti toko Anda itu sepi. Piye arep merengut air wedi aku kok. Nah, kita harus jangan marah, berikan senyuman yang manis buat kanan kiri saudara. 3S, ayo Pak Eling. Senyum, salam, sapa. Ini di mana itu Pak? Di PAM itu mesti ada 3S, senyum, salam, sapa. Pertamanya ya bener. Pagi Bu, lalu apa ya? Sapa saya dulu kok ora saya aku mual ngomel orang senyum salam sapa kan ada ya kontak personnya ya suruh bojoku ge nyapo ngono. Rendang isi bensin ora disenyumi ya wis. Nah, manusia itu sering kali kadang wong wedok iki ora ya lebih teliti dan lebih jelimet timbang wong lanang. Wong lanang ya lah, yang penting ini loh saudara. Jangan marah, amin. Ayo berikan senyum yang manis buat kanan kiri saudara. Ketika saudara tersenyum, auranya itu beda. Amin. Awet enom, seneng gak saudara awet enom? Biasanya wayang umur 70, mari umur 17. Tenang lah, kita koko belum menikah ini loh. Kita jangan marah. Selanjutnya, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang dendam, suka mengampuni. Ayo yang dendam. Kita nono petuk aku dah. Nah, itu masih dendam malam ini. Kalau Anda mempunyai kasih, Anda tidak boleh dendam, tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Yang selanjutnya, dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi kebenaran. Jadi kasih itu selalu melakukan adil dan benar. Adil dan benar. Adil itu ya Pak? Pak, saya mau tanya Pak Rida, adil itu apa Pak? Sama rata, tidak berat sebelah. Kata adil itu sama. Duwe anak loro ngomong tukane donatnya tukune pira Pak? Siji apa loro Pak? 4. Nah, kok banyak Bu? Ya 22. Oh, 22. Nah, kudu adil dan benar. Kasih itu adil. Kalau punya anak 3, buat tuku donatnya ini gambar mereka ya 3. Kalau anaknya 1, 3 ya apa-apa orang ini ya. Jadi kita harus adil, amin. Ketika engkau mempunyai kasih, kita harus adil dan benar. Kalau engkau adil, saudara,
pasti engkau akan menerima yang namanya buah-buah roh di dalam hidupmu. Amin. Uang adil ini penak saya adalah pengalaman sama anak itu. Kalau tidak punya uang, saya nggak akan beli. Orang tuku sitok yo, sitok orang tuku yo, orang tuku kabeh wes nggak ada. Anak saya minta ini yo kayak ini untuk kayak, yo saya belinya 2. Minta apa-apa mesti 2 karena anaknya 2 ini loh yang namanya adil. Kalau nabung kita ditabung nih loh, kita ditabung nih, amin saudara, kita ditabung nih, kita orang ditabung nih. Kuwi kok suatu saat anak itu kalau besar bisa eling loh saudara. Nah, anak saya itu adil, saking adilnya saya tidur di tengah. Kevin, pani saya daplang. Iki sudah tangannya ora di apa nih, ora dipupuk ya nesu. Niki ya mulai jadi saya setiap hari namanya adil itu tidak berat sebelah. Ayo, yang namanya kasih kita harus adil dengan siapa saja, khususnya dengan anak-anak kita, amin. Karena anak itu saudara nanti sing ngopeni kita waktu kita tua. Lah anak dhewe karepe dhewe. Nah, apa ya, saya beberapa hari ini punya pengalaman. Kalau kita tidak punya anak, itu nek tua ini piye ya. Hari ngobrol sama mama sharing. Lah ya to, Mas. Nek ora duwe anak iki terus piye to. Mesti yo nakal-nakal mesti koyo kuwi besok sing ngopeni awake dhewe. Amin. Ojo getak-getak besok awake getak-getak. Ini ada satu pengalaman saudara. Lupa saya enggak jadi lah. Lupa. Ada satu pengalaman ketika ada ibu dia kasih apa ya, kalau di Cina kayak batok, misalnya batok dikasih maem. Terus anak ini tanya masih kecil seperti kayak mama, buat apa batok itu mah? Ya nanti anu nak ya, ini mau tak kasih makanan nanti kasihnya engkau ya batok. Dia ngomong apa anak itu? Ya wes yang ngono aku ya nggak boleh batok. Dan dia apa? Bisa nih mama tuwek tak batok. Ya, lah kok kaya ngono? Ya mama ngono kuwi ya nek engkau ngasihnya lah batok. Loh saudara, hati-hati saudara. Yang namanya adil. Ayo, apa yang kau tabur hari ini itu akan kau tuai kelak di masa tua. Amin. Kalau kau hari ini baik dengan anakmu, percayalah mesti diopeni. Amin Pak Hasan. Diopeni orang sampai ditinggal sama anak-anak kita. Dan ditinggalin ya wis biyen. Akhirnya sama Pak Bambang wis apa nih? Bila ngelos nih saudara. Besok arep ngopeni aku, ora ngopeni aku terserah. Yang penting saya akan memberikan yang terbaik untuk anak saya. Amin. Tapi ketika kita memberi pengharapan pada anak, kadang seringkali anak kena wis rabi, mesti anak digondol bojone betul saudara. Mesti abot bojone. Tapi ketika kita itu mulai sekarang ya yang punya anak-anak ini ya, wis jelas nih ya, Ibu Kardi nggih. Suatu saat nanti mungkin seperti Mbak Dinar ini menikah yo, gawe omah dhewe. Itu sudah apa ya, alam apa seleksi alam namanya. Ayo kita belajar, selama kita baik, apa yang kau tabur hari ini untuk anakmu itu akan kau tuai kelak ketika engkau tua. Amin. Saya nggak merasa takut ditinggal anak, saya percaya bahwa Tuhan itu memelihara hidup kita. Amin. Ketika kita menggantungkan pengharapan kepada anak dan anak kita orang Jawa, bondone tak kita akan kecewa di masa tua. Tapi ketika kita berharapnya kepada Tuhan, amin, pasti Tuhan itu akan memelihara saya dan saudara, amin, sampai memutih rambutmu. Aku akan menggendong kamu, bukan anak yang menggendong, tetapi siapa? Tuhan. Jadi malam ini saudara, ayo adil dan benar. Selanjutnya menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Apa artinya Bu? Ketika engkau mempunyai kasih, engkau itu bisa menyimpan rahasia orang lain. Amin. Menutupi segala sesuatu. Ngomong apa? Pak, Ngene. Pak nggak bisa punya kasih. Pak ngomong Pak Rida. Ngene. Alah seluruh apa yang jagat raya bisa melihat, apa mendengar itu kita belum mempunyai kasih. Yang kita apa? Kalau kita mempunyai kasih saudara, kita bisa menutupi segala sesuatu. Wadine orang kita bisa simpan. Ojo diomongin wong lain. Biasanya ngono saudara. Apa ya? Ngomong. Aja ngomong. Lah, kuwi aku ngomong karo dia, ya tak omong ya. Aja ngomong sapa-sapa. Lah dia ngomong ambek Samuel,
ngomong Mbak Jeffrey alah mabul. Nah ini dia belum punya kasih. Selanjutnya saudara, kasih itu percaya segala sesuatu. Balik nek kasih kuwi iman balik nek. Jadi kasih itu banyak tadi ya. Iman, kasih itu percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi mari malam ini kita belajar banyak ya saudara, meskipun mungkin tidak semua Anda serap, tapi percayalah bahwa pelajaran ini merupakan pelajaran hidup. Dan Anda punya iman, Anda punya pengharapan, tetapi kalau Anda tidak punya kasih, itu semua tidak ada gunanya. Saya mau review sebentar sebelum saya tutup. Kasih itu apa saudara? Sabar. Kasih itu apa saudara? Murah hati. Kasih itu apa? Tidak cemburu. Terus tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, orang sun-sunan. Barang-barang yang apa ya bojone ya men. Wong wedok iki jane penak ya. Nek ada jenten-jenten nang digowo adalah digowo mal maksudnya mikirane tekan dindi. Ketika pasangan Anda mulai marah-marah, oh ala wong wedok iki gampang lho. Saudara bawa ke matahari suruh pilih apa yang dia suka. Mulai menjadi saudara sudah baik, amin. Jangan marah. Terus selanjutnya apa lagi? Jangan menyimpan kesalahan orang lain. Harus adil dan benar, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Amin. Jadi malam ini sudah selesai pelajaran kita. Ada apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Mulai malam ini kita praktek yang namanya kasih. Saudara saya tahu tapi punya kelemahan masing-masing ya. Mungkin saudara tidak pernah marah, tapi kayaknya cemburu, tapi ya gak boleh. Mungkin ada tidak sombong, tetapi cetil, itu juga tidak boleh. Malam ini ayo kita praktek. Seminggu saudara kita praktek ya. Praktek tentang apa? Kasih. Saya ngomong samping, ayo praktek kasih. Ayo praktek kasih. Ayo praktek kasih. Kalau bojone nesu-nesu digawannya kita democong, nggih Pak, nggih. Nah, Mas Ismoni ya. Nah, mulai Mbak Sri cemburu. Nah, iki, soalnya cemburu loh, kasih. Jadi firman Tuhan itu iya dan amin, bagaikan pedang bermata dua dalam hidup kita. Amin saudara. Ayo praktek kasih malam ini supaya Anda dan saya mengalami yang namanya hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Pelajaran kita sudah selesai malam ini. Dan saya yakin dan percaya biarlah Roh Kudus sendiri yang menerjemahkan dalam hidup kita. Amin. Mungkin ada yang nggak mudeng nggak saudara saya ngomong seperti itu. Pasti mudeng ya. Biarlah Roh Kudus sendiri yang akan berbicara dalam hidup Anda saat ini. Dengan keterbatasan saya, dengan saya yang kurang fit, tapi percayalah bukan saya yang berkata-kata hari ini, tetapi murni Tuhan yang mengajari saudara malam ini. Amin. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada di tempat ini. Mari kita puji dengan pujian Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini Tuhan. Firman yang sungguh luar biasa mengajarkan buat setiap kami Tuhan tentang kasih. Kasih itu adalah sabar, supaya setiap kehidupan kami sabar menghadapi segala sesuatunya. Kasih itu murah hati, kasih tidak cemburu, kasih itu tidak pemarah dan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu pada malam hari ini diserahkan dalam setiap hati kami malam hari Tuhan, supaya ke apa setiap kasih-kasih yang Tuhan beri buat setiap kami akan lakukan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan firman-Nya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan doa sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Sekarang kita masuk kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati setiap tangan yang akan memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bertugas kami persilakan kita sama-sama pujikan Yesus kekasih jiwa. Waktu selanjutnya kami serahkan pengumuman. Yang bertugas kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan kita sepekan ke depan. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian latihan untuk pelayanan Tuhan Jumat 4 November 2022 jam 7 malam di Pastori juga di gereja. Kemudian Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 6.30 ya di gereja di perjamuan suci. Ya, disertai dengan perjamuan suci dan perjamuan kasih. Ibadah sekolah Minggu jam 7 malam di Pastori. Nah, ini untuk kegiatan kita di bulan Desember ya. Natal bersama dan retreat di Domus Mary tanggal 3 dan 4 Desember 2022. Dan untuk apabila ada persembahan donasi
Silakan diberikan kepada saudari Priska. Dan kegiatan selanjutnya yaitu tentang diakonia yang rencananya kita akan ke panti jebolan. Pondok pemulihan ya, maaf, pondok pemulihan. Untuk donasinya diberikan kepada saudari Dinar. Nah, kunjungan ke rumah ke panti jebolan. Mana tadi pondok pemulihan ya? Oke. Permohonan doa jemaat bagi saudara yang ingin didoakan atau mungkin punya pergumulan, silakan hubungi ke kontak person. Ini ada yang ditambahkan, Pak? Iya. Saya akan nambahin Bapak Ibu terkasih. Kegiatan Natal kita kira-kira tinggal 1 bulan lagi. Jadi kami masih tunggu sampai kalau tidak hari ini ya besok untuk memastikan siapa yang belum ikut segera mendaftar, karena tujuannya apa? Supaya kita memastikan nanti kita pesennya berapa kamar dan untuk pembayarannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, itu nanti yang belum daftar bisa daftar hari ini segera supaya kita bisa mengefikkan berapa jumlah yang ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak yang terkasih, kita puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan hari ini total untuk dana Natal sudah terkumpul 4.670.000-an ya Pak ya. Itu minggu kemarin dan kita juga tidak tahu nanti kalau hari ini ada yang mau nambah lagi malah bersyukur lagi. Jadi dana yang kita butuhkan kira-kira 15 juta dan kita sudah bersyukur kita dapat sepertiganya. Jadi kita bersyukur dan kita percaya ini waktunya masih 1 bulan dan kita percaya kita akan turah-turah Bapak Ibu yang kasih ya. Kita percaya siapa yang menabur juga Tuhan akan memberkati. Ya, itu. Terus kita akan diundang Bapak Ibu yang terkasih tanggal 5 ya Mbak ya. Tanggal 5 hari Sabtu kita akan diundang untuk ibadah rumah tangga. Ini ibadah syukuran anaknya Mbak Wati dan Pak Rido, Mas Yosef yang lagi ulang tahun. Kita akan diundang tanggal 5 hari Sabtu, itu ibadah rumah tangga di tempatnya Bapak Rido atau Mbak Wati. Jadi Bapak Ibu, kita semuanya diharapkan bisa datang dan bisa ikut kita memeriahkan acara di sana. Nanti ada hiburannya macam-macam nanti. Ya Bapak Ibu ya. Nanti alamatnya Siman Brau. Jadi Bapak Ibu Siman Brau. Jadi nanti kalau yang umpama dari Ponorogo itu bisa langsung ke lokasi karena kan mungkin dekat. Jadi tapi kalau nanti ada informasi pengennya bareng ya nanti diinformasikan saja. Untuk acaranya jam 6 malam. Jadi jam 6 dimulai supaya apa? Supaya nggak kemalaman. Jadi pulangnya bisa nggak kemalaman. Untuk lokasinya di Selong ya di grup ya. Jadi jangan lupa hari Sabtu tanggal 5 November 2022 kita diundang ibadah rumah tangga di tempatnya Mbak Wati. Sudah jelas Bapak Ibu? Saya harap semuanya bisa datang supaya kita bisa memeriahkan acara syukurannya dan kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tenang lagi. Oh iya, Bapak Ibu terkasih, pada saat ini kita satu hati. Saya sudah bagi berdiri. Kita berdoa khususnya buat Om Ang saat ini yang sedang sakit dan kita berdoa sepakat sama surga supaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan karena kita percaya mukjizat masih ada pada malam hari ini. Hinamayara pasak karena nama sekali berbeda pada pasak karena Hinamayara apa yang karena pasik dan apa yang ada pasik. Kami sepakat bersama Engkau Tuhan. Kami bersepakat dengan surga pada malam hari ini Tuhan. Kami berdoa saat ini buat anakmu yang terkasih Om Am Tuhan, yang saat ini sedang sakit di rumah sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di nama ya Papa yang kalara pasik ini kami percaya Tuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi buat Om Am saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan mukjizat-Mu masih ada di tempat ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan kami akan melihat kesembuhan, pemulihan terjadi buat Om Am saat ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan kepada Engkau Tuhan. Biarlah mukjizat itu terjadi buat Om Ang saat ini, dan kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi buat Om Ang saat ini
Tuhan. Kami percaya Tuhan hanya kepada Engkau Tuhan, bahwa segala sesuatunya Engkau memberikan yang terbaik buat Om Angsani Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat rumah sakitnya, kami berdoa buat dokternya, kami berdoa untuk perawatnya semuanya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya Tuhan, supaya Om Ang disembuhkan, dipulihkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya Tuhan hari ini terjadi kesembuhan, pemulihan Tuhan. Di nama Yada Pasakada Papa, Yada Mana Pasakada Papa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau segala dokter dari segala dokter, tapi yang sanggup menyembuhkan, memulihkan Om Angsani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan-Nya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah saat ini. Waktu selanjutnya kami sedang melayani gembala. Ucap syukur padamu buat lawatanmu, buat pimpinanmu, buat jamahanmu pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sungguh luar biasa, boleh menasihati kami, mengajari kami, jadi kekuatan buat kami. Kami percaya akan memberkati kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan saat ini. Terganggu kesehatannya Tuhan, kami percaya lewat kuasa-Mu kami bersatu hati, lewat kuasa-Mu bilur-Mu akan menyembuhkan hamba-Mu pada saat malam hari. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus hamba-Mu sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau akan menyertai hamba-Mu Tuhan. Dimanapun juga hamba-Mu berada dan melayani, keluarganya juga Engkau memberkati, anak-anaknya juga Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Engkau memberkati anak-anakmu yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun permasalahannya, Tuhan senantiasa campur tangan, memberi jalan keluar yang terbaik buat anak-anakmu. Memberkati usaha apapun saat ini yang ia kerjakan, memberkati kesehatannya, memberkati apapun yang ia kerjakan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga kami pendengar anak-anak yang tidak sempat hadir pada saat malam hari ini, juga memberkati berkat-berkat terbaik tercurah pada anak-anak yang tidak hadir pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat yakin dan percaya tidak satu pun yang terlewatkan berkat-berkat yang terbaik dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami, baik yang Madiun, baik yang Ponorogo, bahkan di sekitar sini. Tuhan melindungi. Kami percaya di perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan
kami naikkan kepadamu pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan katakan Bapak Ibu pulang dengan membawa berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa surgawi, kekuatan kesehatan dari Tuhan Yesus Kristus lewat kuasanya menyertai pada saat malam hari ini, lewat kuasanya juga menyembuhkan, lewat kuasanya juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin.